Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marcella Renata Undi. Saya dari Prodi Keperawatan semester 3 kelas 2019A, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian Universitas Santo Paulus Ruteng. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi biogeokimia. Biogeokimia adalah daur ulang air dan komponen-komponen kimia atau unsur kimia yang melibatkan peran dari makhluk hidup termasuk manusia dan bebatuan atau geofisik. Daur biogeokimia sangat penting bagi kehidupan manusia. Fungsi dari daur biogeokimia itu adalah untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi karena hasil biogeokimia ini dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik biotik maupun abiotik. Macam-macam dari daur biokimia adalah yang pertama daur karbon. Daur karbon adalah bagian dari daur energi yang merupakan suatu pergerakan secara terus-menerus dan berkesinambungan antara satu area ke area lainnya guna mengubah karbon ke dalam bentuk lain dengan melalui beberapa tahap dan akhirnya kembali lagi ke bentuk semula. Daur karbon merupakan suatu proses pertukaran karbon ke antara geosfer, biosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Siklus dari daur karbon adalah gerakan unsur karbon melalui batuan bumi dan sedimen, lingkungan air, lingkungan tanah, dan atmosfer. Berikut adalah gambar dan beberapa proses siklus dari daur karbon. Yang pertama itu karbon dioksida atau CO2. Yang berada di atmosfer berasal dari berbagai macam sumber yang mana salah satunya dari erupsi gunung berapi, kebakaran hutan, respirasi makhluk hidup, dan bahan bakar fosil. Aktivitas manusia juga saat ini seperti dalam kegiatan industri menjadi penyumbang terbesar karbon dioksida terhadap atmosfer. Kemudian, karbon yang ada di atmosfer akan diikat oleh tumbuhan untuk melakukan sebuah proses fotosintesis. Hewan mendapatkan kebutuhan karbon yang berasal dari tumbuhan melalui rantai makanan yaitu hewan herbivora dan hewan karnivora. Jasad hewan yang sudah mati, maka pada urin feses tersebut akan hancur menjadi detritus. Kemudian detritus akan dimakan oleh detritivor sehingga memperoleh kebutuhan karbon. Selain itu, dekomposer adalah bakteri pengurai yang akan mengurai karbon organik jasad mati sehingga menjadi karbon organik. Diketahui pada siklus karbon daratan, proses pengubahan CO2 atau karbon dioksida menjadi karbon hidrat. Namun di daerah perairan, peran ini dilakukan oleh organisme fotoautrop perairan, contohnya seperti fitoplankton, ganggang, dan lain-lain. Ketika proses fotosintesis dan respirasi, maka akan membentuk dasar unsur sirkulasi karbon. Mereka tidak akan mendapatkan zat yang dibutuhkan. Untuk memahami hal ini, maka sangat penting ketika melihat apa yang terjadi saat karbon dioksida dilepaskan serta bagaimana bahan bakar ini terbentuk. Pada umumnya, batu bara pada terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dari sisa-sisa pohon dan vegetasi lainnya. Sisa-sisa inilah yang membuatnya terperangkap ke dalam dasar-dasar rawa yang merupakan salah satu lingkungan yang sangat asam, hangat, serta sedikit oksigen sehingga tertumpuklah lapisan demi lapis dan menciptakan beberapa material padat yang disebut dengan gambut. Gambut ini semakin terkubur di bawah tanah. Suhu dan tekanan tinggi mengubahnya menjadi batu bara. Batu bara juga ini merupakan bahan bakar fosil yang mengandung karbon paling banyak dan saat ini lebih sepertiga listrik yang ada di bumi dibangkitkan oleh batu bara. Yang kedua itu daur nitrogen. Daur nitrogen adalah unsur yang berlimpah di atmosfer. Sekitar 78% gas di atmosfer adalah nitrogen. Nitrogen merupakan komponen utama dalam semua asam amino yang nantinya dimasukkan ke dalam protein. Siklus daur nitrogen itu
Suatu proses kimiawi, senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Berikut adalah proses siklus dari nitrogen. Yang pertama itu fiksasi, yang mengubah nitrogen yang terdapat di udara menjadi amonia atau NH3. Mikroorganisme yang melakukan proses fiksasi nitrogennya yaitu diazotrof. Biasanya bakteri ini mempunyai enzim nitroorganis yang dapat menggabungkan nitrogen dengan hidrogen. Yang kedua itu nitrifikasi, yaitu merupakan konversi amonium berubah menjadi nitrat. Proses ini dilakukan oleh bakteri hidup yang berada di dalam tanah serta bakteri hidup nitrifikasi yang lain. Untuk proses utama dari nitrifikasi yakni bakterial nitrifikasi atau nitrosomonas melakukan oksidasi terhadap amonium serta mengubah amonia menjadi nitrit. Sedangkan untuk spesies bakteri lainnya seperti Nitrobacter melakukan oksidasi pada nitrit menjadi nitrat. Perubahan nitrit menjadi nitrat sangat penting, mengingat nitrit adalah racun bagi tanaman. Terus, asimilasi. Semua tumbuhan memperoleh nitrogen yang berasal dari tanah melalui proses absorpsi akar dalam bentuk ion amonium atau ion nitrat. Tumbuhan menyerap ion tersebut yang berada di dalam tanah melalui rambut-rambut akar. Untuk menyerap nitrat, pertama harus diubah terlebih dahulu menjadi ion nitrit, kemudian menjadi ion amonium untuk selanjutnya dimasukkan pada asam nukleat, asam amino, dan klorofil. Untuk beberapa jenis tumbuhan yang bersimbiosis dengan rhizobia, nitrogen tersebut diasimilasi menjadi bentuk ion amonium secara langsung di nodul atau bintil akar. Terus, amonifikasi. Ketika tumbuhan dan hewan mati, nitrogen organik diubah dalam bentuk amonium oleh jamur dan bakteri yang ada di dalam tanah. Amonifikasi merupakan suatu proses pembentukan dari amonium oleh bakteri yang tinggal di dalam tanah. Amonium itu tidak hanya terbentuk dari hasil fiksasi nitrogen saja, namun juga bisa berasal dari dekomposisi atau pengurian organisme yang sudah mati, baik itu tumbuhan maupun hewan, oleh bakteri pengurai. Tidak hanya dekomposisi organik, amonifikasi bisa saja terjadi sebagai akibat aktivitas bakteri dalam berubah senyawa nitra menjadi amonium. Terus, yang terakhir itu denitrifikasi, di mana proses terakhir adalah nitrogen adalah denitrifikasi yang merupakan proses mereduksi nitrat untuk diubah ke dalam bentuk gas nitrogen atau N2. Dalam proses ini membutuhkan bantuan spesies bakteri Clostridium dan Pseudomonas dalam kondisi anaerob. Nitrat ini gunakan sebagai akseptor elektron di tempat adanya oksigen selama proses respirasi. Fakultatif anaerob bakteri bisa juga terjadi pada kondisi aerobik sekalipun. Yang ketiga itu daur fosfor, di mana suatu proses perubahan fosfat anorganik menjadi fosfat organik yang kembali lagi menjadi anorganik secara terus-menerus tanpa jeda waktu. Fosfor itu merupakan komponen penting dalam membran sel, transfer energi pada respirasi sel dan nukleat. Siklus fosfor adalah siklus paling lambat jika dibandingkan dengan siklus biogeokimia lainnya. Ada 3 macam proses fosfor. Yang pertama itu pelapukan batuan. Pelapukan batuan secara alami dipengaruhi oleh hujan, cuaca, dan juga erosi yang menyebabkan fosfor berpindah ke tanah. Pada saat batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan langsung melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya yang ada di dalamnya. Penyerapan oleh tanaman dan hewan, fosfat yang sudah terkandung dalam tanah akan digunakan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Pada hewan herbivora dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman saat akan mengkonsumsinya. Pada hewan karnivora, fosfor akan didapat pada saat hewan tersebut memangsa hewan karnivora lainnya. Terus, dekomposisi.
Fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang sudah masuk ke dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer saat tanaman atau hewan tersebut mati. Maka fosfat organik itu akan kembali ke tanah atau air. Proses dar fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang bisa diserap tanaman, dan proses ini dinamakan dengan mineralisasi. Yang keempat itu daur sulfur atau daur belerang, adalah perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Siklus sulfur dimulai dari dalam tanah, yaitu ketika ion-ion sulfat diserap oleh akar dan dimetabolisme menjadi penyusun protein dalam tubuh tumbuhan. Ketika hewan dan manusia memakan tumbuhan, protein tersebut akan berpindah ke tubuh manusia. Dari dalam tubuh manusia, senyawa sulfur mengalami metabolisme yang sisa-sisa hasil metabolisme tersebut diuraikan. Terus, hidrogen sulfida hasil penguraian sebagian tetap berada dalam tanah dan sebagian lagi dilepaskan ke udara dalam bentuk gas hidrogen sulfida. Gas hidrogen sulfida di udara kemudian bersenyawa dengan oksigen membentuk sulfur oksida. Sedangkan hidrogen sulfida yang tertinggal di dalam tanah dengan bantuan bakteri akan diubah menjadi ion sulfat dan senyawa sulfur oksida. Ion sulfat akan diserap oleh tanaman, sedangkan sulfur dan air membentuk asam sulfat yang kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan asam. Hujan asam disebabkan oleh polusi udara seperti asap-asap pabrik pembakaran kendaraan bermotor. Hujan asam dapat menjadi penyebab rapuhnya batu-batuan dan logam. Asam sulfat yang jatuh ke dalam tanah oleh bakteri dipecah lagi menjadi ion sulfat yang hidup diuraikan oleh bakteri menghasilkan sulfur. Yang kelima itu daur hidrologi atau daur air. Pengertian dari siklus hidrologi atau daur air merupakan konsep pengambaran pergerakan air antara lautan, badan air permukaan seperti danau, sungai atau rawa, air tanah, atmosfer dan biosfer yang dapat berwujud sebagai benda cair, gas ataupun padat. Air yang berpindah antara reservoir atau tempat penyimpanan air memiliki massa total yang tetap sama. Adapun jumlah volume air berdasarkan reservoir atau tempat penyimpanan air adalah sebagai berikut. Di sini juga ada proses siklus hidrologi. Yang pertama itu evaporasi. Evaporasi itu penguapan atau peristiwa berubahnya air menjadi uap air yang ada di permukaan bumi karena adanya energi matahari dan naik ke lapisan atmosfer. Sumber air yang berasal dari berbagai reservoir di bumi. Penguapan dari permukaan air sangat tergantung pada permukaan air, pada suhu air dan suhu udara di atasnya. Suhu air mempengaruhi laju penguapan air. Suhu udara di atasnya mempengaruhi kecepatan pergerakan atau pemindahan uap air di atmosfer. Yang kedua itu transpirasi. Transpirasi itu berarti penguapan, namun perubahan air menjadi uap air tersebut berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Sebagian besar air yang diserap oleh tanaman akan ditranspirasikan. Terus proses transpirasi melewati stomata, lubang kutikula dan lentisel atau perhitungan berasal dari perkiraan. Yang itu stomater, 80-90% total transpirasi paling besar peranannya. Kutikuler 20% total transpirasi. Lentikuler 0,1% total transpirasi. Faktor yang mempengaruhi transpirasi adalah suhu, pergerakan angin, kelembaban udara, kelembaban tanah, dan jenis tanaman. Yang ketiga itu evapotranspirasi.
proses penguapan air dari permukaan tanah ke atmosfer yang berarti penguapan dari seluruh air dan makhluk hidup. Kombinasi dari evaporasi dan transpirasi. Tahapan ini paling mempengaruhi siklus hidrologi. Faktor yang pengaruhi laju evapotranspirasi itu yang pertama laju bertambah dengan meningkatnya suhu, radiasi matahari, dan pergerakan angin. Kedua itu laju berkurang dengan meningkatnya kelembaban. Keempat, sublimasi. Penguapan yang terjadi di kutub atau puncak gunung di mana ada proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Peranannya di dalam siklus hidrologi sangat sedikit, khusus siklus hidrologi panjang. Proses yang berjalan sangat lambat dan jumlahnya sedikit dibandingkan dengan penguapan lainnya. Yang kelima, kondensasi. Perubahan wujud uap air menjadi partikel titik-titik air dengan ukuran sangat kecil setelah proses penguapan. Kondensasi dipengaruhi oleh suhu udara rendah dan pada ketinggian tertentu. Partikel titik-titik air tersebut kemudian saling berdekatan dan membentuk awan, di mana semakin banyak partikel tersebut maka awan semakin tebal dan menghitam. Yang keenam, adveksi. Perpindahan awan yang telah terbentuk dari satu titik ke titik lainnya dalam posisi horizontal, misalnya dari posisi di atas perairan menjadi di atas daratan. Faktor pergerakan angin dan tekanan udara biasanya di siklus hidrologi panjang. Yang ketujuh itu presipitasi. Hujan, proses mencairnya awan menjadi butiran air akibat suhu udara yang tinggi. Dapat dikatakan juga peristiwa jatuhnya air dari atmosfer menuju ke permukaan bumi. Semakin rendah suhu udara, maka hujan yang dihasilkan menjadi hujan es atau salju, biasanya di bawah 0 derajat. Yang kedelapan itu runoff, limpasan permukaan atau aliran air di atas permukaan tanah. Akibat hujan datang lebih cepat daripada kecepatan tanah menyerapnya. Pergerakan air hujan dari tempat tinggi ke tempat rendah, pergerakan reservoir di bumi seperti danau, sungai, laut, dan saluran air lainnya. Intinya dari hasil hidrologi kembali ke hidrosfer. Dapat berdampak terjadi erosi apabila kuantitas dan lajunya tinggi. Yang kesembilan itu infiltrasi. Proses absorpsi air hujan ke dalam pori tanah menjadi air tanah. Dipengaruhinya adanya gaya gravitasi untuk mengisi kelembaban tanah yang akan membentuk air tanah. Tahapan terakhir dalam siklus hidrologi di mana air tersebut akan kembali ke laut dan memulai tahapan pada siklus hidrologi sebelumnya. Baik, itu penjelasan dari Daur Biogeokimia. Sekian dan terima kasih.